Saat semua pintu tertutup dan harapan nyaris padam, siapa sangka keajaiban datang dari arah yang tak disangka. Kisah seorang TKW asal Brebes ini akan membuktikan bahwa doa yang tulus dari hati yang hancur bisa mengguncang langit dan membuka jalan keajaiban. Jangan lewatkan satu paragraf pun, karena setiap bagian dari cerita ini akan menggetarkan nurani kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dan doa terbaik untuk semua penonton setia. Semoga hari ini penuh berkah dan kesehatan selalu menyertai kita semua. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis komentar haru dan doa terbaikmu di kolom komentar ya. Cerita ini berasal dari Brebes, Jawa Tengah, tentang seorang TKW yang mengalami cobaan besar di negeri orang, tapi akhirnya Allah tunjukkan kekuatannya. Yuk kita simak kisahnya sampai akhir. Namanya Rani Sulistingsih, gadis sederhana asal desa kecil di pinggiran Brebes, Jawa Tengah. Sejak kecil ia sudah akrab dengan kehidupan yang serba kekurangan. Rumahnya berdinding anyaman bambu, lantainya dari tanah yang seringkali becek jika musim hujan tiba. Ayahnya hanya seorang buruh tani yang mengandalkan upah harian, dan ibunya berjualan tempe goreng di pasar. Meski begitu, suasana keluarganya selalu hangat oleh canda dan doa yang tak pernah putus. Rani adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Kedua adiknya masih bersekolah, dan setiap hari mereka berjalan kaki sejauh 2 km untuk bisa sampai ke sekolah dasar. Di usia 24 tahun, setelah menyelesaikan pendidikan SMA lewat jalur paket C, karena sempat putus sekolah, Rani merasa waktunya sudah habis untuk bermimpi besar. Ia tidak seperti teman-teman sebayanya yang bisa kuliah, atau minimal bekerja di kota. Namun, satu hal yang membuatnya tetap kuat adalah harapannya melihat kedua adiknya bisa sekolah sampai sarjana. Ia tidak ingin masa depan mereka seperti dirinya, terhenti oleh kenyataan ekonomi. Maka, ketika ada lowongan kerja sebagai TKW di Timur Tengah yang diiklankan oleh tetangga jauhnya, Rani mengambil kesempatan itu. Meski awalnya sang ibu menangis, namun Rani meyakinkan bahwa ini demi masa depan mereka. Dengan tekad bulat dan doa dari orang tua, Rani meninggalkan desanya. Ia bahkan tak bisa membawa banyak barang, hanya 1 koper kecil berisi pakaian, selembar foto keluarganya, dan mushaf kecil pemberian ayahnya. Dalam pesawat menuju negeri asing, hatinya berdebar. Antara takut dan semangat, antara sedih dan harapan. Sesampainya di negara tujuan, ia disambut oleh agen lokal yang mengantarnya ke rumah majikan. Rumah itu besar, megah, bahkan seperti istana dibandingkan dengan rumah di desanya. Majikannya adalah keluarga terpandang, memiliki beberapa usaha dan rumah mewah di beberapa kota. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Rani diberi kamar sendiri, diberi pakaian bersih, makanan yang cukup, dan tugas rumah yang menurutnya masih bisa ditanggung. Ia mengerjakan semuanya dengan sungguh-sungguh. Namun, perlahan suasana mulai berubah. Sang majikan wanita yang sebelumnya ramah, mulai berubah menjadi kasar. Ia sering membentak hanya karena hal kecil. Suaminya cuek, sementara anak-anak mereka kadang mempermainkan Rani dan memakinya jika tak cepat memenuhi perintah. Penderitaan Rani bukan hanya karena fisik yang lelah, tapi batin yang remuk. Ia mulai merasakan tekanan setiap hari. Mulai dari pagi hingga tengah malam, ia nyaris tak sempat istirahat. Bahkan, waktu salatnya sering dilupakan karena selalu dipanggil untuk mengurus ini itu. Lebih menyakitkan lagi, selama 3 bulan berturut-turut gajinya tidak diberikan. Saat ia mencoba menanyakan dengan sopan, majikannya justru marah dan mengatakan bahwa Rani tidak berhak menuntut apapun karena masih dalam masa uji coba. Telepon genggamnya disita. Ia tidak bisa menghubungi keluarga di Brebes. Surat-suratnya ditahan. Ia merasa seperti burung dalam sangkar yang tak bisa terbang, bahkan untuk sekadar mengadu. Malam adalah waktu paling menyakitkan. Di balik pintu kamarnya yang sempit, ia menangis diam-diam. Ia memandangi foto ibunya, mengelus mushaf kecil itu, dan melantunkan ayat-ayat suci dengan suara parau. Ya Allah, jaga mereka di rumah. Dan kuatkan aku di sini, begitu doanya setiap malam, sembari memeluk lututnya sendiri. Hari itu, semuanya memuncak. Rani baru saja selesai mencuci pakaian dan mengeringkannya di jemuran belakang.
Tanpa sengaja, salah satu pakaian mahal milik anak majikannya terkena noda dari sabun yang terlalu kuat. Sang majikan wanita melihatnya, menjerit marah seperti kerasukan. Ia menarik Rani dari dapur, memaki dengan kata-kata yang tak sanggup Rani mengerti semua artinya, dan langsung memerintahkannya keluar dari rumah. "Keluar! Kamu perempuan bodoh! Haram tinggal di sini!" teriaknya dengan mata melotot. Rani tak sempat menjelaskan. Ia hanya membawa tas kecil yang selalu disimpannya diam-diam di bawah kasur, berisi mushaf, foto keluarga, dan uang koin yang ia kumpulkan. Ia didorong keluar rumah, lalu pintu ditutup keras-keras di belakangnya. Malam itu begitu gelap, dan angin gurun bertiup kencang menusuk tubuh. Ia berdiri di depan rumah itu selama beberapa menit, berharap pintu terbuka lagi. Tapi harapan itu hancur. Rani mulai melangkah, tak tahu kemana arah yang benar. Ia bahkan tak hafal nama kota tempat tinggal majikannya. Rani berjalan menyusuri trotoar yang dingin, beralaskan sandal yang sudah tipis. Ia melewati deretan toko yang mulai tutup, lampu jalan yang berkelap-kelip, dan wajah-wajah asing yang melihatnya tanpa empati. Beberapa kendaraan lewat begitu saja. Ia mencoba meminta tolong pada seseorang, tapi tak satu pun mengerti bahasa Indonesia. Bahkan ketika ia mencoba bahasa Inggris, orang-orang menolak dengan gerakan tangan dan muka yang sinis. Dunia terasa begitu asing, dan ia seperti makhluk yang tak punya tempat. Lelah, Rani akhirnya duduk di bawah tiang lampu jalan. Tubuhnya gemetar, matanya memerah. Ia memeluk tas kecilnya dan menangis tanpa suara. Hatinya benar-benar hancur. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Kalau memang aku harus mati di negeri ini, setidaknya aku ingin mati dalam iman. Jangan biarkan aku kehilangan Engkau. Engkau saja yang masih peduli padaku." Air matanya jatuh menetes ke tanah asing itu. Dalam keterasingan, dalam kesendirian mutlak, hanya satu yang membuatnya bertahan, keyakinannya bahwa Allah melihatnya. Bahwa Allah tidak tidur. Bahwa Allah akan menolong, walau manusia menolak. Udara malam makin menggigit. Rani tetap melangkah, meski langkah kakinya semakin lambat dan gemetar. Jalanan kota asing itu tampak mewah dengan lampu-lampu bergemerlap, namun baginya terasa seperti lorong gelap yang menelan harapan. Sesekali ia berhenti, memandangi orang-orang yang lalu lalang. Mereka memakai pakaian hangat dan menenteng belanjaan mahal. Tapi tak satu pun dari mereka menoleh pada gadis Indonesia kurus yang berjalan dengan mata sembab dan wajah pucat. Hatinya terus berzikir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, berulang-ulang seperti nafas. Ia mencoba menenangkan diri, menenangkan dadanya yang sesak karena ketakutan, lapar, dan dingin. Ia melewati toko roti yang sudah tutup. Harum roti manis yang tertinggal di udara membuat perutnya bergejolak. Tapi ia hanya bisa menelan ludah dan melanjutkan langkah. Setiap sel dalam tubuhnya terasa lelah, namun ia tetap bergerak. Dalam hatinya, ia yakin, selama aku masih bernapas, aku tidak boleh menyerah. Entah sudah berapa lama ia berjalan. Ia mulai kehilangan arah. Kota ini seperti labirin. Bahasa-bahasa asing di papan nama toko tak ia mengerti. Semua huruf tampak asing. Semua wajah tampak tak peduli. Tapi ia terus menelusuri jalanan itu dengan satu harapan, semoga Allah membimbing langkahnya ke tempat yang tepat. Ketika tubuhnya hampir roboh, dan ia bersandar pada tiang lampu jalan untuk sekadar berdiri, sebuah mobil putih berhenti perlahan di dekatnya. Mobil itu terlihat bersih dan rapi, tidak seperti mobil-mobil pekerja jalanan. Jantung Rani berdetak kencang. Ia menunduk. Ia tidak tahu apakah akan disuruh pergi, ditanya, atau lebih buruk, dicurigai dan dilaporkan ke polisi. Namun, yang keluar dari mobil bukan petugas, bukan juga pria asing yang menyeramkan. Yang keluar adalah seorang wanita paruh-baya berhijab, mengenakan pakaian longgar dan berwajah sangat tenang. Perempuan itu berjalan perlahan mendekatinya. Ia berbicara dalam bahasa Arab yang lembut, matanya menatap penuh rasa iba. Rani tidak mengerti semua kata-katanya, tapi ia tahu ini bukan caci maki. Perempuan itu menunjuk ke arah mobil sambil mengisyaratkan seolah ingin menolong. Rani hanya bisa menatapnya sambil menahan tangis.
Rasa takut dan harapan bertabrakan dalam dadanya. Indonesia? Tanya wanita itu, dan Rani mengangguk cepat, matanya mulai berkaca-kaca. Miskinah? Anti amanah, Tea Ali, ujar wanita itu sambil membuka pintu mobil dan mempersilakan Rani masuk. Suaranya sejuk, seperti angin lembut di padang pasir panas. Rani ragu sejenak, tapi dalam kondisi seperti ini, ia merasa ini satu-satunya pertolongan dari langit. Ia melangkah masuk ke dalam mobil dengan tubuh lemas dan hati yang belum percaya sepenuhnya. Perjalanan di dalam mobil itu terasa seperti mimpi. Rani duduk di kursi penumpang dengan tubuh menggigil. Wanita itu terus mengajaknya berbicara pelan, mencoba menenangkan. Rani hanya bisa menjawab dengan anggukan dan beberapa patah kata. Tak lama, mereka tiba di sebuah rumah mungil di ujung jalan yang tenang. Tidak semegah rumah majikannya dulu, tapi rumah ini terasa hangat, sangat hangat. Saat pintu rumah dibuka, aroma roti hangat dan rempah-rempah khas Arab menyambut Rani. Di dalam, ada seorang anak perempuan usia sekitar 10 tahun yang langsung menghampiri sang ibu dan menatap Rani penuh penasaran. Rani dibawa ke ruang tamu, duduk di sofa empuk, lalu diberi air hangat dan selimut. Tak lama, sepiring makanan hangat diletakkan di hadapannya. Nasi, ayam panggang, dan sedikit buah. Rani hampir tak bisa menahan tangis saat sendok pertama menyentuh bibirnya. Ia makan dengan pelan tapi penuh syukur. Setiap suapan adalah pengingat betapa besarnya nikmat dari Allah setelah penderitaan panjang. Setelah makan, wanita itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Salma, memberikan baju ganti dan menunjukkan kamar sederhana untuk Rani beristirahat. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Rani bisa tidur dengan damai. Ia memeluk mushaf kecilnya dan menangis lagi, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang tak bisa ia ucapkan dengan kata. Keesokan harinya, setelah salat subuh bersama, Salma duduk di depan Rani dengan secangkir teh hangat. Suasana rumah tenang. Hanya suara burung dari luar jendela yang menemani. Rani masih tak percaya bahwa ia bisa berada di tempat seaman ini setelah malam penuh horor yang ia lewati. Lalu Salma berkata dengan pelan, campuran bahasa Arab dan sedikit Inggris yang ia kuasai, "Semalam sebelum bertemu kamu, aku bermimpi aneh. Aku melihat seorang wanita menangis, sendirian di jalan. Dalam mimpi itu, aku merasa harus mencarinya." Rani tertegun. Hatinya terasa seperti disentuh lembut oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia menatap wajah Salma dengan mata membulat. Mimpi itu, sebuah pertanda? Sebuah isyarat dari Tuhan? Salma melanjutkan, "Ketika pagi harinya aku melewati jalan itu, aku melihatmu, dan hatiku langsung mengatakan, dialah wanita dalam mimpiku." Air mata kembali mengalir dari mata Rani. Ia tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan rasa harunya. Allah tidak hanya menyelamatkannya, tapi juga menggerakkan hati orang asing untuk menjumpainya. Ia teringat kalimat dari ustaz di desanya dulu, jika manusia menutup pintu, Allah akan buka jendela dari arah yang tak disangka. Dan hari itu, jendela itu terbuka lebar untuknya. Hari-hari berikutnya seperti pengobatan bagi luka batin Rani. Salma bukan hanya menampungnya, tapi juga menjadi seperti ibu. Ia mengajak Rani ikut ke masjid, memperkenalkannya kepada komunitas muslimah Indonesia di kota itu, dan membantu menghubungi pihak KBRI. Dengan bantuan Salma dan relawan, Rani akhirnya bisa melaporkan perlakuan kejam majikannya. Semua proses perlahan bergerak menuju penyelesaian. Rani juga diberi kesempatan untuk bekerja secara legal di sekolah Al-Quran tempat Salma mengajar. Ia membantu menyiapkan kebutuhan dapur, menjaga anak-anak, bahkan belajar membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Dari seorang TKW yang pernah diusir dan diperlakukan tak manusiawi, kini ia merasa kembali menjadi manusia yang dihargai, dihormati, dan dipeluk oleh cinta Allah yang luar biasa. Setiap malam, ia bersujud lama. Dalam sujud itu, ia tak banyak meminta, karena semua yang dulu ia harapkan sudah diberi. Ia hanya berterima kasih. "Ya Allah, betapa dekatnya Engkau. Bahkan ketika aku merasa sudah hancur dan tak punya siapa-siapa, ternyata Engkau tidak pernah meninggalkanku."
2 minggu setelah Rani diselamatkan oleh UMM Salma, akhirnya ia bisa menghubungi keluarganya di Brebes. Dengan bantuan komunitas Muslimah Indonesia dan relawan di KBRI, Rani diberi akses telepon dan alat komunikasi. Saat mendengar suara ibunya di ujung telepon, tubuh Rani langsung melemas. Tangis yang selama ini ditahan pecah begitu saja. Di seberang, sang ibu juga tak kuasa menahan air mata. Suara sang ibu terdengar serak. "Rani, kamu di mana, Nak? Kami khawatir sekali." Rani mengisahkan segalanya dengan pelan, sembari sesekali terisak. Tentang rumah megah yang justru jadi neraka, tentang majikan yang tak membayar gaji, tentang malam ketika ia diusir dan berjalan sendirian, dan tentang wanita baik hati bernama UMM Salma yang menyelamatkannya. Ibunya menangis dalam, berkali-kali mengucap syukur, "Ya Allah, Engkau lindungi anakku. Engkau benar-benar tidak tidur." Rani hanya bisa menunduk, menggenggam mushaf kecil pemberian ayahnya, dan mengusap air matanya yang jatuh tak henti. "Mak, aku pikir aku akan mati di negeri orang," bisiknya lirih. Tapi Allah menyelamatkannya dengan cara yang tak pernah ia sangka. Suara ibunya kembali terdengar, kali ini lembut namun penuh makna. "Kalau kamu masih hidup, itu karena doa kita tidak pernah putus, Nak. Dan karena Allah masih ingin kamu jadi cahaya untuk keluarga ini." Meski tubuh Rani mulai pulih, namun luka batinnya masih tersimpan dalam. Saat malam tiba dan semua telah tidur, Rani sering duduk di dekat jendela kamar kecilnya, memandangi langit gelap kota asing. Kadang suara mobil terdengar dari kejauhan, kadang hanya angin yang berhembus lembut di sela-sela pohon di halaman rumah UMM Salma. Di bawah cahaya bulan, ia sering berbicara dengan hatinya sendiri. "Apa salahku, ya Allah, hingga aku diperlakukan seperti binatang oleh sesama manusia?" Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, selalu diiringi dengan ingatan pada kebaikan yang menyelamatkannya. Bahwa setelah malam yang menyakitkan, Allah kirimkan pelukan yang tak ia kenal tapi terasa seperti rumah. Perlahan, Rani belajar memaafkan. Tidak untuk orang yang menyiksanya, tapi untuk dirinya sendiri, agar luka itu tidak berubah menjadi racun. Ia menulis di buku kecilnya, "Tidak semua orang berhati baik. Tapi selalu ada satu orang yang Allah kirim untuk menyelamatkanmu, saat dunia tak lagi berpihak padamu." Tulisan itu ia tempelkan di dinding kamar, sebagai pengingat setiap kali hatinya goyah. Hari itu, saat UMM Salma melihat Rani termenung lama di teras, ia datang dan duduk di sampingnya. Wanita itu menyentuh bahu Rani dan berkata dalam bahasa Arab yang perlahan, "Ya binti, jangan simpan semua kesedihan di dalam hati. Jika ingin menangis, menangislah. Tapi jangan lupa, setelah air mata, harus ada senyum. Karena hidup tidak berhenti di masa lalu." Rani hanya menatap wajah penuh kasih itu. UMM Salma bukan siapa-siapanya. Tidak punya hubungan darah, tidak ada kewajiban menolongnya. Tapi wanita itu memberinya rumah, makanan, ketenangan, dan kasih yang bahkan majikan yang membayarnya dulu tidak pernah beri. Tanpa sadar, Rani memeluknya. Pelukan yang lama, erat, seperti pelukan pada ibu kandung. UMM Salma mengusap punggung Rani dengan lembut. "Allah cinta kamu. Karena itu dia beri ujian. Dan setelah ujian, selalu ada hadiah." Sejak hari itu, Rani lebih banyak tersenyum. Ia mulai ikut membantu aktivitas rumah tangga, ikut kegiatan komunitas, dan belajar bahasa Arab dasar. Ia juga rajin menulis jurnal harian tentang pengalamannya. Bagi Rani, luka masa lalu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang sebagai bukti bahwa pertolongan Allah itu nyata. Tak lama setelah itu, melalui relawan dari KBRI, datang tawaran dari seorang ibu asal Indonesia yang tinggal di kota lain. Ibu itu butuh asisten rumah tangga paruh waktu dan lebih senang mempekerjakan sesama WNI agar bisa lebih mudah berkomunikasi dan mempercayai. Rani awalnya ragu, takut mengalami kejadian yang sama. Tapi UMM Salma menguatkannya, "Bukan semua orang jahat, Rani. Allah memberimu kesempatan kedua untuk hidup yang lebih baik. Ambillah." Dengan bismillah, Rani menerima tawaran itu. Ia pun mulai bekerja kembali, tapi kali ini dengan penuh kehormatan. Rumah tempat ia bekerja sangat berbeda, penuh canda, penuh penghargaan.
Ia bekerja sambil belajar, bahkan diajari cara memasak masakan khas negara itu oleh ibu rumah tangga yang ramah. Tak hanya itu, ia juga diberi waktu untuk salat, mengaji, dan istirahat. Di rumah itu, ia tidak lagi merasa sebagai budak. Ia merasa sebagai bagian dari keluarga. Setiap gaji yang ia terima, ia sisihkan. Separuh dikirim untuk ibunya di Brebes, sebagian ditabung untuk cita-citanya, membuka usaha kecil sepulang ke Indonesia. Ia ingin membuka kedai makanan khas Brebes. Sederhana, tapi halal dan penuh berkah. 6 bulan setelah tragedi pengusiran itu, hidup Rani telah berubah drastis. Ia bukan lagi gadis yang menangis di trotoar gelap. Ia adalah perempuan yang bangkit dari keterpurukan, memeluk ujian sebagai rahmat, dan menjadikan luka sebagai pijakan menuju cahaya. Di suatu sore, ia duduk di halaman rumah UMM Salma bersama Salma kecil, anak perempuan UMM Salma yang sudah ia anggap adik sendiri. Mereka bermain, saling tertawa, dan Rani mengajarkan lagu anak-anak Indonesia kepada Salma. Tawa mereka pecah, bercampur dengan angin sore yang sejuk. Rani tersenyum sambil memandangi langit. Dalam hatinya, ia tahu semua yang terjadi bukanlah kebetulan. Allah tidak pernah salah menaruh seseorang dalam jalan hidup. Meski pahit, semua yang ia alami membentuk dirinya jadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih lembut pada sesama. Ia menulis lagi di buku kecilnya, "Aku pernah dibuang oleh manusia, tapi disambut oleh Tuhan. Aku pernah disakiti, tapi Allah sembuhkan dengan cinta yang tak terduga. Kini aku tahu bahwa Allah tak pernah jauh. Bahkan di negeri asing, ia tetap dekat, bahkan lebih dekat dari urat leherku." Waktu terus bergulir. Tak terasa, masa tinggal Rani di negeri itu hampir habis. Ia telah mengurus seluruh administrasi bersama pihak KBRI, dibantu UMM Salma dan teman-teman komunitas. Rani akan pulang ke Brebes, ke tanah kelahirannya, bukan sebagai korban yang kalah, melainkan sebagai pejuang yang pulang membawa pelajaran dan semangat baru. Ketika hari keberangkatan tiba, Rani berdiri di depan pintu rumah UMM Salma dengan koper kecilnya. Hatinya penuh rasa haru. UMM Salma menatapnya lekat-lekat sambil tersenyum lembut. Ia menggenggam tangan Rani erat dan berkata, "Anta fi qalbi daiman, ya binti. Kamu akan selalu di hatiku, anakku." Rani tak bisa menahan tangis. Ia memeluk wanita itu erat-erat, seolah tak ingin berpisah. Di pelukan itu, ada air mata yang tak sekadar perpisahan, tapi juga syukur dan cinta yang tak bisa diukur oleh bahasa. Rani sadar bahwa di negeri asing ini, Allah bukan hanya menyelamatkan hidupnya, tapi juga memberinya keluarga baru yang tak pernah ia duga. Sebelum berangkat, Salma kecil menyelipkan kertas kecil ke saku Rani. "Untuk Kak Rani," katanya malu-malu. Rani membacanya di dalam pesawat. Di atas kertas itu, tertulis dengan tulisan anak-anak, "Kak Rani orang baik. Jangan sedih. Allah cinta kakak." Rani kembali menangis, kali ini di antara deru pesawat dan langit yang luas, sambil menatap awan-awan yang perlahan membawanya pulang ke tanah kelahiran. Begitu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Rani merasakan napasnya kembali lega. Ia mencium aroma tanah air yang dulu hanya bisa ia rindukan dari kejauhan. Setelah beberapa jam perjalanan darat, ia akhirnya tiba di terminal Brebes. Di sana, seorang wanita tua berdiri gemetar, matanya tak berhenti menatap ke arah pintu keluar penumpang. Saat sosok Rani muncul, wanita itu langsung berlari tertatih, memeluk Rani sekuat tenaga. "Rani, anakku, kamu pulang juga," suara ibunya pecah dalam tangis yang dalam. Rani juga tak kuasa menahan tangis. Ia memeluk ibunya, menangis seperti anak kecil. Di pelukan itu, semua penderitaan terasa lunas. Hanya cinta seorang ibu yang bisa menyembuhkan luka sedalam itu. Beberapa tetangga yang ikut menjemput pun menangis melihat pertemuan itu. Mereka tahu cerita Rani dari kabar yang disebarkan keluarganya. Mereka tahu betapa kerasnya perjuangan gadis itu di negeri orang. Kini, anak perempuan dari kampung kecil di Brebes itu telah pulang, membawa luka, tapi juga membawa cahaya. Setelah itu, Rani dibawa pulang ke rumahnya yang sederhana. Tak banyak yang berubah dari desa itu. Sawah masih membentang,
angin sore masih berhembus lembut, dan burung-burung masih bersahutan dari pepohonan. Tapi Rani telah berubah. Ia bukan lagi gadis yang takut, bukan lagi anak desa yang lugu. Ia telah tumbuh menjadi wanita yang kuat, bijak, dan penuh syukur. Hari-hari Rani di kampung diisi dengan banyak merenung dan berbagi. Ia mulai bercerita tentang kisah hidupnya kepada anak-anak muda di desanya, khususnya para gadis yang ingin bekerja ke luar negeri. Ia berbagi pengalaman, memberi peringatan, dan membimbing mereka agar tidak terjebak pada janji manis agen yang tak bertanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa mimpi mencari rezeki di luar negeri bukanlah hal yang salah, tapi harus diiringi ilmu, kesiapan mental, dan perlindungan hukum yang kuat. Tak hanya itu, Rani juga memulai usaha kecil bersama ibunya. Dengan uang yang ia tabung selama bekerja di rumah baru di luar negeri, mereka membuka warung kecil yang menjual makanan khas Brebes seperti nasi lengko, telur asin, dan kerupuk rambak. Warung itu diberi nama Doa Ibu, sebagai pengingat bahwa semua yang ia lalui, semua yang ia raih, tidak lepas dari doa tulus seorang ibu yang tak pernah putus. Setiap hari, warung itu tak pernah sepi. Pelanggan bukan hanya datang karena rasa makanan, tapi karena ingin mendengar cerita dari Rani. Seorang wanita muda yang pernah jatuh sedalam-dalamnya, tapi bangkit dengan cahaya yang lembut dan penuh makna. Bagi Rani, berbagi kisah adalah bentuk syukur. Ia ingin luka yang ia alami menjadi pelajaran bagi orang lain. Ia tak ingin tragedinya terulang pada gadis lain. Suatu malam, Rani duduk di depan rumah, menatap langit penuh bintang. Angin malam meniup pelan, membawa aroma tanah yang basah oleh hujan. Di tangannya, ada secarik kertas dan pena. Ia menulis surat untuk Salma. Surat itu panjang, penuh rasa rindu dan terima kasih. Ia menceritakan bagaimana hidupnya berubah sejak pulang. Tentang warung kecil yang ia dirikan. Tentang anak-anak desa yang ia bimbing. Dan tentang rasa cinta yang tak pernah luntur pada wanita yang menyelamatkannya. Jika tidak ada engkau di malam itu, mungkin aku sudah tak bernyawa, tulis Rani. Engkau bukan hanya menolong tubuhku, tapi juga jiwaku. Engkau ajarkan aku bahwa kasih sayang tidak butuh hubungan darah. Engkau buktikan padaku bahwa cinta yang tulus bisa datang dari orang yang bahkan tidak mengenal kita sebelumnya. Ia mengakhiri surat itu dengan kalimat, "Jika Allah mengizinkan, aku akan kembali suatu hari. Bukan sebagai TKW yang disiksa, tapi sebagai tamu yang membawa cerita dan cinta. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di dunia, dan menyatukan kita kelak di surganya." Rani kini hidup sederhana, tapi penuh makna. Ia tidak memiliki harta berlimpah, tapi hatinya kaya oleh pengalaman dan hikmah. Ia tidak mengutuk masa lalunya, karena ia tahu di balik malam tergelap, ada fajar yang Allah janjikan. Ia sadar bahwa keajaiban bukan selalu datang dalam bentuk cahaya besar dari langit. Kadang, keajaiban itu datang dalam bentuk tangan yang menggenggam bahumu saat kamu nyaris jatuh. Dalam bentuk wanita asing yang menghentikan mobilnya dan berkata, "Aku melihatmu dalam mimpiku." Dan bagi Rani, itulah bukti bahwa Allah tak pernah tidur. Ia mengatur segalanya, termasuk detik dan pertemuan. Bahwa ketika manusia menutup pintu, Allah akan membuka jendela dari arah yang tidak pernah kita sangka. Kini, setiap kali Rani bersujud, ia tak lagi meminta apa-apa. Ia hanya berkata, "Terima kasih, ya Allah. Telah menjadikan aku kuat melalui luka yang paling dalam." Lalu ia tersenyum, menatap langit, dan dalam hatinya berbisik, "Aku pernah dibuang. Tapi engkau tidak pernah meninggalkanku. Itulah cinta paling agung."